Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah Wali Paidi ketika ditanya oleh Raja Jin Ismoyo. Apakah sampean Jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi. Saya tidak mengerti maksud Tuan, jawab Raja Ismoyo terheran-heran. Maaf, agama sampean apa? Tanya Wali Paidi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh begitu, gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo penasaran. Hizib dan sholawat, jawab Wali Paidi. Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Ya boleh, tapi sampean harus masuk Islam terlebih dahulu, jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi, diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadah, diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh penjuru Gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada bersuara mendengarkan ucapan syahadat tersebut. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, ajaklah hatimu untuk berzikir terus-menerus. Ucapkan Allah, Allah secara kesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir. Dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-kali punya niat pengen jadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya.
Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya. Terang wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Jawab wali Paidi. Terima kasih Tuhan, mudah-mudahan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Ucap Raja Ismoyo. Akhirnya wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti kalau kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi." "Titah paduka akan kami laksanakan," jawab mereka serentak. Wali Paidi sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali, dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar atau musolah Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPKI yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPK guna mendapatkan syahadah semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar atau musolah Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap menggunakan metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPK yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di musolahnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam, TPK, dan buku terhadap anak mereka.
Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena dilanggar, Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang. Mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nah, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Faidi. Umurnya seumuran denganmu dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Faidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan pemuda kejadian yang dialaminya dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Faidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang di manakah rumah Kiai Faidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Faidi, yang ada Kang Faidi, seorang penjual minyak wangi. Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Faidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Faidi itulah Kiai Faidi yang dicarinya. Kenapa? Karena gurunya juga bilang bahwa nama Faidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Faidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Faidi. Apakah benar ini rumah Kang Faidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu sedang mengimami sholat maghrib, jawab wanita tersebut sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Faidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan pada Kiai Faidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang berdiri di samping mereka ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca oleh Wali Faidi. Hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Faidi ketika membacakan huruf ain menjadi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacaannya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacaannya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Faidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Faidi keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Faidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, jawab Wali Faidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Faidi,
Pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan, padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi. Pemuda santri Thariqat ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokok. Monggo kopine Kang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Jisamsunya. Ya, terima kasih. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Thariqat ini untuk mengimami sholat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat isya berjamaah. Pemuda Thariqat ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi sampai membaca Al-Fatihah. Pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir, Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid, seperti pada umumnya Wali Paidi mundur melaksanakan sholat sunnah dan 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Thariqat ini. Sampean di sini aja dan mulailah berzikir seperti apa yang sampean lakukan, kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi. Pemuda ini mengangguk setelah ketiga orang yang ikut berjamaah tadi keluar. Wali Paidi berdiri mematikan lampu musolah dan ikut keluar.
Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda torikot ini lalu duduk bersila dan memulai membaca Al-Fatihah, tawasul kepada Kangjeng Nabi Muhammad, dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musolah mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut menghilang. Beriringnya dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya, dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan. Batin pemuda ini kembali. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca La haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga kali, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda torikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru berhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah.